Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat zuhur Masjid An-Nur, Mushola An-Nur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya siang kali ini bapak-bapak? Sehat insyaallah? Alhamdulillah. Tapi kayaknya kok kita jauh-jauhan nih Pak nih ya. Bagaimana kalau agak maju nih bapak-bapak nih? Sini masih dapat senderan kalau mau nih, kayaknya lebih enak. Karena kayaknya jamaahnya nambah banyak situ ya belakang. Apa ademan situ? Sini ada AC-nya, enakan sini nih. Ini karena kemajuan teknologi Pak. Kadang-kadang yang jauh jadi deket ya Pak ya. Tapi kadang-kadang yang deket jadi jauh kan gitu kan. Ada orang ngobrol Pak, sini nih ke Amerika, itu bisa seru ya Pak ya, bisa nih. Cuma kadang-kadang gara-gara kemajuan teknologi, meskipun samping-sampingan Pak, itu ngobrolnya itu nggak langsung, malah pakai WA. Tapi alhamdulillah hati kita semoga selalu dekat. Kita dihangatkan oleh Allah dengan ukhuwah Islamiyah. Dan tak lupa mengawali kajian zuhur kali ini, saya berharap berdoa memohon kepada Allah, semoga bapak-bapak yang meluangkan waktunya di waktu yang harusnya istirahat tapi hadir di majelis ilmu, semoga senantiasa selalu sehat walafiat. Karena sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami itu kayaknya kok nggak boleh sakit ya Pak ya. Bapak-bapak ini kalau sakit itu kan yang repot nggak cuma kita Pak, istrinya juga repot, anaknya juga repot ya, kantornya juga repot. Kadang-kadang ada orang yang mencari uangnya itu kalau sehat saja, kalau sakit ya berarti nggak dapat uang Pak. Makanya seorang suami harus selalu sehat ya. Saya doakan semoga bapak-bapak selalu sehat. Kalaupun sakit, semoga sakitnya nggak aneh-aneh Pak. Minimal paracetamol udah cukup ya. Kalau perlu jangan paracetamol. Sakit itu kalau bisa teh manis panas sudah sembuh kalau gitu. Kalau bisa. Dulu Nabi juga gitu Pak. Hampir-hampir tidak pernah diceritakan Nabi itu sakit. Kalaupun sakit itu di akhir hayat beliau. Setelah tahun 10 haji wada, kemudian pulang ke Madinah, akhir bulan Safar beliau mulai sakit. Maka sakitnya itu kira-kira cuma 13-an hari saja menjelang meninggal ya. Semoga ya, karena sekarang kan sakitnya macam-macam ya Pak ya. Ada yang jantungnya itu Pak harus dipasang ring, semoga enggak ya Pak ya, semoga ya. Ada yang ginjalnya kerjanya terlalu keras karena minumnya sembarangan sampai harus ganti, nah lain sebagainya. Maka saya doakan semoga bapak-bapak selalu sehat jasmaninya, sehat rohaninya, diajak kebaikan enteng, diajak sholat sunnah juga enteng, baca Quran juga enteng, dan juga semoga sehat dompetnya ya Pak ya. Karena dompet itu penting Pak. Kalau dompetnya kok kanker, itu juga badan nggak enak ya. Kanker kan apa? Kantong kering ya. Meskipun sekarang uang nggak di kantong, di mana? Di HP. Bapak kalau bayar makan sekarang itu nggak perlu buka HP Pak. Buka apa Pak? Nggak perlu keliru, nggak perlu buka dompet. Bukanya apa? HP. Ya, saya tadi baru tahu ternyata masuk sini juga bisa nggak pakai kartu, bisa pakai HP ya. Di scan dong bisa ya. Kalau di parkiran kan harusnya pakai ngetem Pak. Sekarang pakai HP aja bisa ya. Bisa ya. Ini
Saya doakan semoga Bapak rekeningnya nambah, ya, uangnya banyak. Dan alhamdulillah setelah kita libur bulan Syawal, kita laksanakan kembali kajian kita, meskipun sekarang sudah masuk bulan Zul apa Pak? Qa'dah. Kan setelah Syawal apa? Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah apa? Zulhijjah. Hafalkan ya. Saya pernah ajarkan cara ngapal dengan mudah nama-nama bulan Arab, bulan Hijriyah. Dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Bapak kalau nggak bisa hafal 6 Pak, singkatannya gampang. Musororo Juju. Pasti sekali hafal Pak. Musororo Juju. Muharram, Safar, Musororo, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 6 hafal ya. Musororo apa? Juju. Tambah 4 Pak. 4-nya itu roso ya. Rosa, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Rosa, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Terakhir Dul ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal enggak Pak? 6. Musororo Juju, Rosa. Terakhir apa? Dul. Berarti kalau sudah Dul berarti sudah akhir tahun. Dzulqa'dah terus Dzulhijjah berarti habis itu tahun baru Hijriyah, Muharram ya. Dan Dzulqa'dah itu salah satu dari 4 bulan haram. Bulan haram itu ibadahnya, pahalanya ditingkatkan, termasuk bulan yang mulia selain bulan Ramadan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Namanya bulan apa? Haram, bulan yang mulia. Karena kata haram Pak itu enggak selalu lawan kata halal. Ada Masjidil Haram, itu masjid yang mulia. Ada enggak Masjidil Halal Pak? Enggak ada ya. Bulan haram iya, tapi lawannya bukan berarti bulan halal. Oke ya, haram di sini artinya mulia. Oke. Meskipun ibadahnya kalau Dzulqa'dah enggak begitu spesifik. Kalau Zulhijjah, Muharram, Rajab itu ada peristiwa-peristiwa besarnya banyak. Kalau di masjid itu ada ya keagamaannya ada. Dzulqa'dah Pak, keliru. Dzulhijjah itu banyak. Tanggal 10-nya kita nanti akan Idul Adha. Dzulhijjah ada nyembelih hewan korban. Tanggal 9-nya ada nih kalau di Mekah malah yang paling rame karena ada wukuf di Arafah ya. Ini Dzulhijjah nih paling banyak ibadahnya 1 sampai 9 sunnah puasa. Kalau Muharram ada peristiwa besar tahun 1, keliru. Tanggal 1-nya itu tahun baru Hijriyah Islam ya. Tanggal 10-nya namanya Asyura. Tanggal 10 apa? Muharram, sunnah puasa Pak. Tanggal 9-nya juga sunnah, namanya Tasu'a. Rajab itu juga ada nih peristiwa yang biasa diperingati di Indonesia, peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kalau Dzulqa'dah memang tidak ada. Apa nih enggak ada? Tapi termasuk bulan haram. Ya, tapi kita disunahkan memperbanyak ibadah apapun karena ibadah di bulan haram ditingkatkan pahalanya. Dan di Indonesia biasanya kalau sudah bulan Dzulqa'dah itu baru berangkat untuk ibadah haji. Makanya kloter-kloter pertama kemarin sudah diberangkatkan Pak di Indonesia, yang nanti ke Madinah dulu, nanti kloter-kloter berikutnya baru nyusul langsung ke Mekah. Ibadahnya nanti di bulan Zulhijjah ya. Bagi yang berangkat kita doakan semoga selamat sehat ya, dapat haji mabrur.
Bagi yang belum berangkat, semoga rezekinya dilimpahkan oleh Allah, bisa segera dipanggil oleh Allah. Tapi dipanggilnya Pak ke Baitullah dulu ya, sebelum dipanggil ke Rahmatullah. Semoga ke Baitullah dulu ya, semoga ya. Ya kita nggak tahu rezeki dari mana, yang jelas berangkat haji itu benar-benar anugerah dipanggil Pak. Banyak orang kaya belum bisa berangkat haji, tapi ada orang yang pas-pasan Pak, ternyata dipanggil untuk ibadah haji. Kalau nggak haji ya semoga bisa umroh dulu ya, minimal Pak umroh apa ya, nggak usah bayar kalau bisa ya, kalau bisa ya gratis kalau bisa ya. Kalau bisa sih umrohnya apa tugas kantor, atau hajinya haji yang gratis-gratis kalau bisa ya, semoga. Ini yang pertama, mengawali kajian kita setelah kita di bulan Syawal. Yang kedua Pak, hari ini kita akan membahas tentang sholat yang menjadi kebiasaan Nabi. Bahkan Nabi nggak pernah meninggalkannya, baik di rumah maupun ketika musafir. Kalau kita urutkan, Nabi itu sholat sunnah Qobliyah, Ba'diyah, namanya sholat sunnah rawatib. Kita udah bahas. Ada yang rawatib yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad contohnya sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum subuh, kan gitu muakkad Pak tuh. Setelah isya itu kan muakkad. Tapi ketika musafir, Nabi jamak, kemudian qashar. Orang yang sholat jamak dan qashar, ulama bilang tidak usah qobliyah ba'diyah. Bapak nih musafir ke Bali, ke Bandung Pak, kok kebetulan jamak takhir ya, sholat maghribnya diakhirkan di waktu isya. Sholatnya berapa rakaat dulu? 3 dulu maghrib Pak. Habis sholat maghrib ya, qobliyah isya dulu atau ba'diyah maghrib dulu nggak Pak? Nggak usah, tapi langsung sholat apa? Isya. Berarti Pak, rawatib itu kadang-kadang juga ditinggalkan ketika apa? Musafir. Ya, tapi kalau Nabi meskipun musafir tetap sholat witir. Contoh nih Pak nih, orang Indonesia itu kan rajin banget sholat duha ya. Kenapa? Karena sholat duha itu Pak, sholat narik apa? Rezeki ya. Banyak nih orang sholat duha rajin banget. Ternyata kenapa rajin? Karena rumahnya kredit, motornya kredit Pak ya, sampai pancinya aja kredit. Karena kreditnya banyak, ya udahlah duhanya diperbanyak biar dimudahkan rezekinya oleh Allah. Bagus, nggak apa-apa. Tapi justru dulu Nabi juga, bahkan ulama berbeda pendapat terkait sholat duha itu apakah rutin dilaksanakan Nabi atau tidak. Ya, orang itu Pak rajin ya sholat sunnah. Tapi kalau sholat witir, Nabi tidak pernah meninggalkan, baik ketika musafir maupun di rumah. Hanya saja orang Indonesia paling rajin sholat witir kalau apa? Kalau bulan Ramadan, bulan puasa, karena kita sholat tarawihnya Pak plus sholat witir. Yang awalnya sholat tarawih itu tidak harus gabung dengan sholat witir awalnya Pak. Dan sholat tarawih itu enggak ada 23. Orang suka debat, sholat tarawih itu 23 atau 11 ya. Jawabannya sholat tarawih itu perdebatannya Pak antara 20 atau 8. Kenapa? Karena 3-nya adalah sholat witir. Dan kalau ternyata nanti malam kok mau witir lagi, awalnya sholat tarawih saja tanpa witir juga bagus. Ya awalnya begitu Pak. Hanya saja di Indonesia biasanya sholat tarawih langsung digabung dengan sholat witir. Saking-sakingnya Pak, banyak orang yang tahu sholat witir hanya pas Ramadan saja. Selain Ramadan itu nggak tahu kalau ternyata sholat witir itu disunnahkan dan nggak pernah ditinggalkan Nabi. Ya, dan ternyata Pak sholat witir itu kenapa kok orang Indonesia nggak begitu
apa ya, kalau selain Ramadan ya nggak begitu banyak orang sholat witir, karena secara fadilah sholat witir tidak disebutkan fadilahnya apa oleh Nabi. Ya, kalau ditanya nih, sholat sebelum sholat subuh, qobliyah subuh Pak, fadilahnya apa Pak? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, kalau ditanya fadilahnya sholat duha apa? Memperlancar rezeki. Kalau ditanya sholat isyraq, sholat suruk, yang duduk dulu di masjid sebelumnya jamaah sholat subuh sampai matahari terbit, fadilahnya apa Pak? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, orang itu kalau ditanya ya, sholat hajat fadilahnya apa? Minta kepada Allah. Sholat istikharah fadilahnya apa? Minta petunjuk dipilihkan oleh Allah. Ya, ini kan ada fadilahnya Pak. Dan memang orang rajin ketika memang ada fadilah khususnya. Tapi sholat witir dari sisi fadilah tidak ada fadilah khususnya. Apa fadilahnya? Nabi nggak menyampaikan. Tapi apakah tidak ada fadilahnya? Banyak. Ya, oke. Tapi Pak, ketika suatu amalan kok tidak disebutkan fadilahnya, kok orang tetap melaksanakannya dan itu tidak wajib, maka orang ini benar-benar melaksanakan gara-gara perintah Allah. Ya, gara-gara perintah Allah, gara-gara ikut sunnah Nabi Muhammad. Dan orang itu Pak, kadang-kadang ada di level ibadah harus tahu fadilahnya Pak. Kadang-kadang orang itu harus dijanjiin, kamu dapat ini kalau lakukan ini. Kadang-kadang begitu. Tapi ya, sebagai seorang muslim, ada yang masih levelnya itu Pak, dijanjikan dapat apa baru mau melakukan sesuatu. Tapi semakin tinggi level keimanan seseorang, itu semakin gak harus tahu apa fadilahnya. Yang penting Nabi kerjakan, saya kerjakan. Yang penting Nabi syariatkan, sunahkan, saya kerjakan. Seperti begini, ada anak kecil Pak, disuruh untuk apa? Belanja ke warung. Ada yang masih level, nak tolong beliin garam. Kalau nanti beli garam harganya biasanya 8.000 nak, 2.000-nya buat kamu. Ya, berarti Pak, dia bekerja melakukan sesuatu karena ada sesuatunya, yaitu dapat 2.000 kembalian, kan gitu ya. Bapak nih rajin kerja, berangkat pagi, ya, pakai naik kereta, walaupun naik keretanya seperti di Presto, pulang sore Pak. Kenapa rajin Pak? Ya digaji. Kalau ternyata kok nggak digaji, rajin nggak Pak? Enggak, kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ibadah itu ada yang masih level dapat apa ya saya, itu masih ada yang seperti itu. Dan memang Nabi juga menjanjikan. Tapi Pak, kalau ditanya sholat witir apa fadilahnya, nggak disebutkan. Ya, makanya kadang-kadang ada orang yang sudah level nggak penting mau dapat apa, yang penting bersamamu aja sudah senang, kan gitu ya. Ada orang nih Pak nih pengen bareng kalau dapat apa. Tapi ada yang penting bareng aja sudah senang. Berarti level cintanya Pak sama atau beda Pak? Beda. Ada orang nih ikut saya, kenapa? Nanti kalau kamu ikut saya, nanti makan saya traktir. Berarti dia Pak ikut saya karena ada janjinya, yaitu dapat traktiran. Kamu ikut saya karena saya gaji. Itu berarti cintanya kadang-kadang tidak karena sayanya, tapi dapat apanya. Umat Islam dalam beribadah itu ada yang baru level dapat apa baru melakukan apa? Baca Quran Pak. Kenapa? Satu hurufnya kali berapa? 10. Ya, masih Pak. Tapi ketika saya mau kemana, terus Bapak bilang, Ustadz mau kemana? Habis ini saya ngaji lagi, ikut dong Ustadz. Kenapa? Ya pengen ikut aja, pengen ngobrol, senang Pak. Iya Pak ya. Itu berarti Pak, mau ikutnya saya, mau ikutnya Bapak kepada saya, itu bukan dapat apanya, tapi yang penting ikutnya. Ya Pak ya. Oke. Dan orang itu kalau cinta, kadang-kadang saya dapat apa? Tapi kalau sudah yang penting ibadah, senang Pak. Oh berarti itu udah levelnya udah tinggi. Dan orang kok bisa rajin sholat witir, itu karena dia yakin dengan sholat witir dia bisa dekat dengan Allah, bukan dapat apanya. Karena orang kadang-kadang ketika sholat duha, kok dia pengen dapat apa?
rezeki yang melimpah, kok rezekinya nggak limpah-limpah Pak? Itu kadang-kadang mikirnya apa? Kan udah rajin sholat duha, kok nggak melimpah? Oh berarti sholatnya dalam rangka minta rezeki. Dan sholat witir itu termasuk model sholat yang Nabi tidak sebutkan pahalanya apa, tapi Nabi tidak pernah meninggalkannya, cuma memerintahkannya. Kita lihat dalil-dalilnya. Yang pertama Pak, riwayat Imam Abu Dawud, Nabi menyampaikan, ya ahlal Qur'ani, wahai ahli Quran. Ahli Quran itu nggak cuma orang yang hafid Quran, kita semua ini ahli Quran Pak, ya, yang memang diberi Al-Quran oleh Allah untuk menjadi pedoman hidup kita semua nih. Autiru, sholat witirlah. Kenapa? Alasannya ini Pak, fa innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu esa dan suka sesuatu yang ganjil. Artinya kita sholat witir itu karena Allah suka sesuatu yang ganjil, ya. Meskipun nanti kalau ada waktu kita bahas tentang keganjilan itu sendiri. Kenapa Pak? Karena kata ganjil itu di dalam bahasa kita itu kadang-kadang malah konotasinya kurang bagus, ya. Lebih bagus ganjil atau genap Pak? Contoh gini, ini temenmu ini kayaknya kurang genap ya, itu maksudnya apa Pak? Berarti masih ada yang ganjil ya Pak ya? Ini ada hal yang ganjil nih. Kira-kira berarti belum sempurna. Karena genap itu sesuatu yang sempurna. Contoh Pak, oh kurang berapa, ya udah saya genapkan. Saya genapkan atau saya ganjilkan Pak? Genap, artinya disempurnakan. Bahasa kita ganjil dan genap itu berarti bagusan ganjil atau genap? Genap. Alhamdulillah usianya sudah genap 40, kan gitu ya. Nggak ada kan alhamdulillah usianya sudah ganjil 39, nggak ada Pak ya? Nggak ada. Tapi ternyata Allah suka apa? Ganjil. Makanya kok Bapak lagi punya istri satu Pak, berarti Allah suka Pak. Tapi kalau dua ingat ya, kalau Allah suka bukan berarti lawannya adalah Allah tidak suka. Ya, karena suka dan tidak suka itu tidak selalu berlawanan. Contoh nih gini, Bapak nih dikasih es teh, oh saya suka es teh. Tapi kalau dikasih kopi, apakah berarti tidak suka kopi? Jawabannya enggak. Kalau ganjil Allah suka bukan berarti Allah genap tidak suka, ya Pak ya. Tapi ingat Pak, Allah itu esa suka sesuatu yang ganjil. Nanti kita akan lihat Pak, dalam Islam ternyata hampir banyak banget sesuatu yang sifatnya ganjil. Contoh ya, kita wudhu Pak, kita disunahkan 2 kali atau 3 kali? 3 ya. Kemudian langit ada 7, bumi 7, seminggu ada 7 hari ya, dan lain sebagainya. Nanti ada banyak, termasuk Perang Badar jumlahnya ganjil 313 ya. Istri Nabi yang dinikahi Nabi itu 11 orang ganjil. Ketika Nabi wafat tinggal 9 ganjil ya. Anaknya Nabi ganjil, lakinya 3, perempuannya 4 ya. Meskipun kadang-kadang ada yang tidak kita bisa pilih, termasuk nanti jadi seperti apa ya, hukum tak tertulis Pak. Kalau anggota sebuah apa ya, grup lawak, band ya, biasanya yang ganjil itu lebih awet daripada yang genap, biasanya gitu. Kenapa Pak? Karena kalau ganjil itu kalaupun nanti ada polling Pak, itu pasti ada yang menang ya. Karena apa? Kalau misalnya nih anggota grup kok 3, yuk kita kemana, itu pasti Pak, kalau enggak 3-3-nya sepakat, kalau tidak sepakat gampang. Itu kan antaranya 2 dengan 1. Dan di Indonesia itu kalau jadi presiden syaratnya itu harus apa? 50 plus 1 atau 2 Pak? 1 ya. Makanya kalau dalam kehidupan kita kok Bapak baru punya istri 1, alhamdulillah Pak, Allah suka. Tapi kalau mau nambah 1 kalau bisa jangan. Kenapa? Karena itu genap ya. Kalau mau nambah jangan 1 Pak, nambahnya berapa? Langsung 2, berarti istrinya berapa? 3, berarti langsung ganjil kan gitu ya. Oke, kalau bisa ya, tapi kan susah ya. Makanya kalau kita lihat kenapa
Karena Allah suka sesuatu yang ganjil. Dan kalau dalam pilihan kita bisa milih Pak, kalau bisa pilih yang apa? Ganjil. Kenapa? Karena Allah suka yang ganjil. Sayangnya memang dalam bahasa kita sehari-hari lebih bagus genap daripada ganjil. Contoh gini Pak, Bapak pasang alarm, oh pasang aja ganjil, jam berapa? 4:01 ya Pak ya. Berarti apa? Ganjil ya. Kalau dalam memilih sesuatu, ya misalnya milih tempat duduk di pesawat, pilih yang apa? Ganjil. Kenapa? Karena Allah suka yang ganjil. Ya meskipun tadi ya Pak ya, dalam bahasa kita sehari-hari kata ganjil itu kok seolah-olah kurang penuh ya, tapi nggak apa-apa karena memang awalnya Allah termasuk esa tapi suka yang ganjil. Angka 3 banyak, nanti wudhu 3, rukun Islam ada 5 ya kan gitu kan, 5 nanti banyak Pak. Terus sholat juga 5 waktu. Kemudian jumlah rokaat sehari semalam berapa rokaat Pak? 17 kan gitu ya. Oke. Kemudian lain sebagainya nanti banyak Pak. Tentang yang ganjil itu dalam syarat kita itu banyak ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini alasan pertama, kita diperintahkan Nabi untuk sholat witir ya, karena Allah esa suka sesuatu yang ganjil. Kemudian yang lain hadisnya riwayat Imam Abu Daud juga, Nabi menyampaikan al witru hakun, witir itu hak, faman lam yutir falaisa minna, yang tidak witir maka bukan termasuk golongan kami. Makanya ini nanti gara-gara hadis ini Pak, ada ulama yang menganggap witir itu hukumnya adalah wajib dalam mazhab Hanafi ya, meskipun nanti istilah mazhab Hanafi ini nanti akan beda dengan mazhab kita. Kemudian dalam hadis yang lain ya, Ali bin Abu Thalib bilang laisal witru bihatmin kahadil maktubah walakinnahu sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang melandasi bahwasanya witir itu tidak wajib. Hanya saja witir itu kalau dari sisi hukum kebanyakan ulama bilang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang benar-benar dianjurkan. Hanya saja dalam madhab Hanafi witir hukumnya wajib tapi tidak fardu ya. Dan ini Pak, kalau kita bicara mengenai fikih dalam madhab kan ada 4 ya Pak ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Istilah-istilah yang dipakai kadang-kadang nggak sama. Selain madhab Hanafi, antara wajib dan fardu sama. Kalau kita sebut sholat wajib sama dengan sholat fardu ya Pak ya. Ini dalam kita nih, dalam kita madhab Syafi'i. Hanya saja dalam madhab Hanafi Pak, mereka membedakan antara fardu dan wajib. Kenapa dibedakan? Karena kalau fardu itu Nabi lakukan, Nabi perintahkan, kalau nggak dikerjakan dosa, namanya fardu dalam mazhab Hanafi lah ya. Kalau dalam mazhab Hanafi, Nabi perintahkan, Nabi tidak pernah tinggalkan, tapi tidak ada ancaman nerakanya, nggak ada ancaman dosanya, nggak ada ancaman di dunianya, maka namanya adalah wajib. Dan mazhab Hanafi antara wajib dan fardu dibedakan. Makanya menurut mazhab Hanafi Pak, sholat 5 waktu fardu, sholat witir hukumnya wajib. Termasuk nanti dalam bab tentang nyembelih kurban. Selain mazhab Hanafi mengatakan hukum menyembelih kurban meskipun mampu Pak, hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi nyembelih kurban hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena Nabi memerintahkan, Nabi tidak pernah meninggalkan. Nabi memerintahkan orang nyembelih kurban bagi yang mampu, dan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Tapi kalau yang tidak melakukan kok tidak dapat dosa di dunia, siksa di akhirat, maka dalam mazhab Hanafi namanya adalah wajib. Ya, meskipun ulama lain bilang kalau tidak ada hukuman di dunia, tidak ada ancaman di neraka, maka namanya sunnah. Karena wajib itu Pak dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat apa? Dosa. Ya, ini istilah yang sedikit beda.
Dan dalam belajar hukum kita harus tahu Pak, ini istilahnya siapa. Karena kadang-kadang istilahnya sama tapi kalau dari sudut pandang beda, maknanya beda. Contoh, ya, kalau istilahnya sama, sudut pandangnya beda. Kata sunnah itu kadang-kadang dipakai dalam ilmu hadis, kadang-kadang dipakai dalam ilmu fikih. Sunnah nih, saya kasih contoh Pak. Saya kasih contoh nih. Makan dengan tangan kanan hukumnya apa? Sunnah. Hukum berarti hukum fikih Pak. Kalau makan kurma dengan tangan kanan hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau makan dengan 3 jari Pak, hukumnya apa Pak? Sunnah. Tapi sebenarnya Pak, itu adalah sunnah Nabi. Kenapa? Karena tergantung makannya. Ya Pak ya. Kalau Bapak kok makan bubur Pak, itu kira-kira dengan 3 jari atau dengan 1 jari? Dengan 3 jari Pak, bener, tapi pakai sendok. Tapi kalau Bapak kok ngambil dari langsung kan nggak bisa Pak ya. Maka kalau ilmu hadis yang dilakukan oleh Nabi namanya sunnah Nabi. Tapi kalau hukum itu kalau ada janji pahala dari perbuatan tadi, tapi tidak ada janji siksa ketika ditinggalkan. Contoh Pak, pakai jubah gamis itu sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi. Terus hukumnya apa? Bisa sunnah, bisa wajib. Karena hukum itu tergantung keadaan. Kalau orang kok nggak pakai gamis kok malah kelihatan auratnya, maka pakai gamis hukumnya apa? Wajib. Ya. Tapi kalau ternyata Bapak di Indonesia bisa pakai sarung, bisa pakai celana, kemudian bisa pakai jubah, itu berarti Pak pakai jubah itu ya hukumnya nggak selalu sunnah, bisa jadi makruh Pak. Kenapa? Karena Bapak kerjanya di kantor, ya Pak ya. Ternyata sama bosnya jangan pakai jubah. Kalau Bapak pakai jubah boleh nggak Pak? Ya enggak. Ya makanya ini ada yang sunnah Nabi, bahkan Pak sunnah Nabi ada yang hukumnya haram. Ini satu istilah, kalau ilmunya beda Pak, itu bisa jadi maknanya beda. Kenapa? Kita contohkan Pak. Nabi itu menikah, berarti menikah sunnah Nabi nggak Pak? Sunnah. Tapi menikah ada yang hukumnya haram. Contohnya Pak, Bapak menikahi perempuan yang mahramnya, berarti hukumnya haram. Ada yang menikah hukumnya haram meskipun sunnah Nabi. Apa? Nabi istrinya Pak berapa? 9 dalam satu waktu, karena 2 sudah meninggal, Khadijah dengan Zainab. Dalam satu waktu Nabi pernah punya istri 9. Itu sunnah Nabi ya. Kalau bagi kita hukumnya sunnah, makruh atau haram Pak? Haram. Berarti ada yang sunnah Nabi tapi bagi kita hukumnya apa? Haram. Ya, ingat nih, namanya sama nih sunnah. Oh ini sunnah Nabi. Ya, tapi kalau hukum bisa jadi tidak sama dengan ini sunnah Nabi atau bukan. Oke ya Pak ya. Termasuk tadi istilah wajib dalam madhab selain Hanafi sama dengan fardu. Ya, tapi kalau dalam madhab Hanafi dibedakan antara fardu dan wajib. Tapi kalau hukum salat witir, mayoritas ulama dikatakan hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, meskipun Nabi tidak pernah meninggalkan baik ketika di rumah maupun ketika musafir. Ini tentang hukumnya. Kalau jumlah rakaatnya sepakat, yang penting ganjil, dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu jumlah rakaatnya. Ya. Hanya saja Pak, kalau kita bicara mengenai model sholatnya, awalnya boleh langsung tanpa jeda, boleh. Contoh nih, Bapak 3 rakaat, boleh nggak Pak? Langsung Pak? Boleh. 5 rakaat bahkan boleh. Langsung 5 rakaat tanpa jeda, langsung Pak, terakhir tinggal tasyahud akhir, boleh ya. Boleh loh ya, bukan sunnah lah ya. Tapi kalau sunnahnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala sholatul laili masna masna. Salat malam itu apa? 2 fa idza khiftas subha fa'autir biwahidah. Tapi kalau kalian khawatir sudah masuk subuh, maka witirlah dengan 1 saja.
Ya, berarti Pak, kalau sholat witir kok 3 rakaat, maka boleh 21, boleh langsung apa? 3. Tapi kalau bagusnya yang mana? Sama-sama bagus. Meskipun nanti ulama beda pendapat terkait, oh bagus 3. Ada yang bilang bagus 21. Yang biasanya yang paling banyak adalah bagus 21, Pak. Kenapa? Karena kalau 21 pertama ikut sunnah Nabi. 2 plus 1. Yang kedua, semakin banyak yang dibaca. Kenapa? Karena kalau sholatnya kok langsung 3, berarti Pak, tasahud akhirnya cuma 1. Ya Pak ya, tapi kalau sholatnya ke 21 berarti yang tambah apa? Tasahud akhirnya nambah, takbiratul ihramnya juga nambah ya. Dan juga pastinya doa iftitahnya juga nambah karena 21. Hanya saja ulama menyebutkan kalau langsung 3 Pak, itu tidak sama dengan sholat maghrib. Karena sholat maghrib di rakaat yang kedua ada tasahud awal. Kalau witir langsung 3 berarti tanpa tasahud awal, langsung 3 saja. Tapi kalau 21 meskipun bagus karena Nabi bilang sholat malam 22 Pak, di Indonesia kebanyakan sholat witirnya langsung 3. Di Indonesia itu maksudnya di Jakarta ya, yang saya temui Pak. Kira-kira kalau di Bapak itu sholat witirnya 221 atau langsung 3 Pak biasanya? 21 ya. Oke, yang rokaatnya 23 itu biasanya 21. Tapi kalau yang rokaatnya 11 biasanya Pak 22 langsung 3. Dua-duanya boleh, nggak masalah. Ya, tapi kenapa kok di Indonesia ternyata banyak yang 21? Karena tadi sholat malam itu 2. Tapi ternyata Pak, ini menyisakan sedikit masalah. Masalahnya gini, kalau sholat tarawih 20 rakaat atau 8 rakaat, kan berarti kan witirnya itu kan 3 Pak. Kalau witir langsung 3 nggak masalah niatnya. Tapi kalau sholat witirnya kok 21, itu biasanya yang jadi masalah adalah terus 2 rakaat pertama itu kira-kira witir atau bukan? Kenapa? Karena kalau dianggap witir kok 2, berarti witir itu kan ganjil Pak. Kalau cuma 2 rakaat berarti ganjil atau genap? Genap dong kan gitu ya. Makanya orang pada berdebatnya gini, kalau 21 terus niatnya gimana? Kalau usalli sunnatal witri rakaataini, ini jadi masalah. Kenapa? Katanya witir kok 2 kan gitu ya. Oh berarti nggak witir dong, berarti itu genap dong kan gitu kan. Lah meskipun sebenarnya niatnya Pak boleh nih, sholat witir rakaataini boleh. Tapi biasanya nanti ulama gini mensiasatinya, jangan usalli sunnatal witri rakaataini, usalli sunnatan minal witri rakaataini. Tapi Pak kalau ditanya dari Nabi enggak, karena dulu Nabi juga nggak ngajarin niat yang spesifiknya bagaimana. Ya, tapi kalau mau diucapkan gitu ya nggak apa-apa. Biasanya ulama kita nambahin usalli sunnatan minal witri rakaataini. Ini untuk tambahan-tambahan saja. Ya artinya kalau mau diucapkan gitu juga boleh, bagus. Kalau usolli sunnatal witri rakaataini juga tidak ditolak sholatnya. Kan gitu ya Pak ya. Oke, bisa dipahami insyaallah? Bisa ya. Oke. Yang berikutnya nih, kalau dari sisi kesunahannya Pak, memang nanti ada hadisnya bahwasanya kalau 3 rakaat ya meskipun nanti sunnah saja, dalam artian kalau tidak ini ya nggak apa-apa. Sunnahnya apa? Rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini sunnahnya. Tapi kalau tidak itu ya nggak apa-apa, karena kadang-kadang Pak, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat yang kedua Al-Falaq, rakaat yang ketiga An-Nas, ya nggak apa-apa juga ya. Meskipun kadang-kadang ada membalik Pak, rakaat pertama An-Nas, rakaat yang kedua Al-Falaq, rakaat yang ketiga Al-Ikhlas. Maaf ya. Ini yang bagus memang diurutkan sebagaimana urutan mushaf. Karena mushaf itu kan Al-Ikhlas dulu, Al-Falaq baru An-Nas. Itu yang bagus Pak. Tapi kalaupun dibalik juga nggak masalah. Nggak masalah itu maksudnya nggak sampai haram, nggak sampai dosa, nggak. Karena apa? Ada yang bilang
nggak boleh. Masa Al-Ikhlas dulu baru Al-Falaq baru An-Nas, itu kan malah kebalik Pak. Ya awalnya Pak nggak ada larangan, karena Nabi dulu ketika baca surat Al-Quran, ketika setelah baca Fatihah, Nabi Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kadang-kadang Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Maka nggak masalah kalaupun dibalik ya. Yang nggak boleh tuh gini, Bapak bacanya surat Al-Ikhlas, tapi yang dibaca Pak itu malah walam yakullahu kufuwan ahad dulu, baru kul huwallahu ahad, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau ternyata beda ayat itu nggak apa-apa kalaupun dibalik. Tapi yang bagus ya diurutkan sebagaimana urutan mushaf. Oke ya. Kalau waktunya jelas, yang penting setelah sholat isya, bukan yang penting sholat isya, bukan yang penting setelah waktu isya, bukan, tapi setelah sholat isya sampai menjelang sholat subuh ya. Bagusnya memang Pak, kalau kita bicara bagusnya, sholat witir itu menjadi penutup sholat malam. Ingat, menjadi penutup sholat malam. Tapi bukan berarti kalau udah sholat witir berarti sholatnya ditutup, nggak begitu ya. Karena ada yang bilang, Pak Ustadz katanya kalau sholat witir sudah dilaksanakan nanti malam nggak boleh sholat lagi ya. Jawabannya bukan tidak boleh sholat lagi, boleh Pak, kan sudah ditutup. Iya sih, tapi kalau nanti mau sholat lagi tidak usah witir lagi, karena tidak ada dua witir dalam satu malam ya Pak ya. Oke ya, jangan sampai keliru. Kenapa? Karena ternyata Pak, dulu Abu Bakar As-Siddiq itu membiasakan diri sebelum tidur malah witir dulu. Kenapa? Karena beliau khawatir nanti tidak bisa bangun ya. Nih, waqad kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yutiru qabla ayanama summa yaqumu wa yatahajjad. Abu Bakar itu sholat witir, tidur terus tahajud. Kalau Umar, wa Umar yanamu qabla ayyutir wa yaqumu wa yatahajjad wa yutir. Kalau Umar Pak, tidur dulu, tahajud lalu witir. Artinya dua-duanya dilakukan oleh sahabat Nabi. Bapak kalau mau pilih satu boleh, atau salah satunya nggak masalah ya. Yang bagus memang setelah tahajud baru witir. Waqat uriya an Utsman misla fi'li Abu Bakar wa an Ali misla fi'li Umar. Ada yang bilang kalau Utsman seperti Abu Bakar, kalau Ali seperti Umar. Ya, terus Bapak pilih mana? Ini Pak, karena sahabat Nabi yang jadi khalifah 4, yang 2 milih begini, yang 2 milih begini. Ini kan imbang dia nih ya. Makanya kalau ganjil enak nih. Oh, lebih banyak yang mana? Itu gampang. Kalau ganjil Pak, itu pasti ada yang menang di antara 2 pilihan. Tapi kalau genap itu susah nih yang menang mana. Makanya kalau orang sweet itu Pak, itu ganjil atau genap Pak? Ganjil apa ya? 1, 2, 3. Kalau cuma 2 Pak, pasti menang kalah nih Pak nih. Kalau 3 ada yang menang tapi juga bisa dikalahkan. Ya Pak ya. Ada yang kalah tapi bisa dimenangkan. Dan itu teori yang bagus, dan itu termasuk Allah suka yang ganjil. Oke. Yang berikutnya, kalau tadi tentang bilangannya termasuk juga tentang witir, dan yang paling penting adalah tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kenapa? Karena kalau genap tambah genap jadi genap, kalau ganjil tambah ganjil malah jadi genap ya. Dan yang terakhir yaitu tentang kunut witir. Dalam madzhab Syafi'i Pak, kunut witir itu dilakukan setelah setengah terakhir Ramadan. Ya, dikatakan gini, as-sunnah idan tasafa syahru min Ramadan antal al-kafarah fil witir ba'da ma yaqul sami Allahu liman hamidah summa yaqul Allahumma qatil kafarah. Ya, ini sunnahnya dalam madzhab Syafi'i. Meskipun dalam madzhab Hambali sunnahnya witir Ramadan semuanya pakai kunut, Pak. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Makanya kalau nanti Bapak umroh di Ramadan di Saudi Pak, dari tanggal 1 sudah Allahumma hdina fiman hadait. Ini dalam madzhab Bapak Hambali, yang penting di Ramadan. Tapi selain Ramadan tidak ada kunutnya. Dalam madzhab Hanafi, mau di Ramadan mau di luar Ramadan, kunut witir itu termasuk kelengkapan dari sholat witir, termasuk bagian dari sholat witir. Maka dalam madzhab Hanafi Pak, kunut witir itu mau Ramadan, pertengahan, awal, mau selain Ramadan itu tetap pakai apa? Witir. Dan memang karena hadisnya berbeda-beda. Dalam madzhab Syafi'i yang dipakai lewat Imam Abu Dawud bahwasanya as-sunnah itu Pak, ketika sudah tengah-tengah Ramadan baru apa? Witir.
Meskipun kunut itu sendiri tidak hukumnya wajib. Mau kunut apapun termasuk kunut sholat subuh Pak, tidak ada yang mengatakan hukumnya wajib. Cuma kalau sudah jadi kebiasaan suatu kaum, kok tengah Ramadan pakai witir, ikut saja. Kenapa Pak? Karena kadang-kadang di kita itu ya mentang-mentang ini biasanya pakai kunut nih, imamnya Pak tanggal 17 Ramadan kok nggak pakai kunut, besok Pak nggak diundang lagi. Gara-gara beda nih alirannya. Padahal awalnya Pak nggak ada mengatakan kunut itu hukumnya wajib ya Pak ya. Ini tentang witir, dan yang dibaca Pak mau Ramadan mau tidak sama. Subhanal malikil quddus, termasuk Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsana alaika anta kama asnata ala nafsik. Ini bacaan sunnah ketika salat witir selesai, baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi ketika di Ramadan kok malam-malam ganjil 10 terakhir, biasanya ditambah apa? Subhanal malikil quddus, terus Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Itu sunnahnya bukan karena witirnya, karena apa? Ketemu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu Pak di malam genap atau ganjil? Ganjil ya. Makanya nanti kita agendakan nih, kira-kira yang kita bisa pilih kok yang ganjil-ganjil. Meskipun tahun ini Pak Pilpres menang ganjil atau genap Pak? Genap ya Pak ya. Ya, ini kan Pilpres. Tapi kalau dari sisi Allah suka, itu biasanya suka yang ganjil. Wallahualam, kenapa kok belah ganjil itu nggak tahu. Ya, walaupun dua-duanya bukan berarti jelek dan baik, enggak, tapi Allah lebih suka sesuatu yang ganjil. Oke. Dan kayaknya sudah jam 1 lebih. Untuk menambah diskusi kita kali ini, kira-kira ada yang mau disampaikan dulu atau mau ditanyakan Pak? Berkaitan dengan tema kita tadi, setidaknya 3 poin besar ya yang kita bahas. Yang pertama tentang Zulqa'dah itu sendiri, yang kedua tentang ganjil yang disukai oleh Allah sebagai alasan disunahkannya sholat witir, yang semoga kita bisa apa ya kita terapkan dalam kehidupan kita. Artinya kalau Bapak beli rumah, kalau bisa satu, kalau bisa ya 3 ya. Usaha juga sama, nanti Bapak pilih nih, kalau punya sesuatu ya, kalau nggak 1 ya 3, kalau nggak 3 ya 5 gitu ya. Kalau punya mobil, kalau nggak 1 ya 3, kalau punya motor, kalau nggak 1 ya 3, kalau punya anak, kalau nggak 1 ya 3, atau enggak 5 kalau bisa. Kalau punya istri Pak, kalau bisa berapa? Oh 3. Kalau bisa 1 ya. Kalau bisa 1. Karena kalau punya 2 Pak, nanti di hadisnya bilang kalau nggak adil itu jalannya apa Pak? Miring ya. Kalau 3 insya Allah agak mending. Kenapa? Karena kalau 3 nggak mungkin miring. Kan kalau 3 itu kan agak nggak miring ya. Ini kalau bisa dalam pilihan-pilihan kita pilih yang ganjil ya. Meskipun dalam kehidupan kita ganjil itu malah kurang disukai karena lebih suka yang genap. Oke ya. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Cukup? Kalau cukup berarti kita akhiri dulu kajian kita kali ini dengan berharap memohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan dengan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan kita juga memohon kepada Allah semoga Allah ampuni dosa kita. Dan kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.